Selamat beribadah ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah suka-suka cita-cita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah suka-suka cita-cita di hatiku, diberikan Tuhanku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Om Julius, Oh iya Tante. tadi di awal ibadah, Om Julius kan mempersiapkan perlengkapan musik sendirian. Om Julius, capek nggak sih? Ya, capek juga sih Tan, tapi enggak juga. Karena kan teman-teman yang lain, tante-tante dan om yang lain mempersiapkan yang lain ya Tan. Tuh. Nah, yang penting lagi Tante, di sini kita bisa bersukacita bersama adik-adik yang di rumah untuk memuji Tuhan Tante. Wow, keren Om Julius ya. Keren. Wow, mantul Om. Betul. Kita, adik-adik, kita mau belajar dari Om Jul memberikan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun capek sedikit ya Tante ya. Iya, betul. Iya, adik-adik juga ya, kita mau memberikan yang terbaik, kita mau memuji Tuhan di pagi hari ini dengan pujian Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Bangkit berdiri adik-adik. Senin Selasa Engkau tetap Raja. Rabu Kamis Engkau yang termanis. Jumat Sabtu ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi. Senin Selasa Engkau tetap Raja. Rabu Kamis Engkau yang termanis. Jumat Sabtu ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Nah adik-adik,
Sekarang kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu dikumpulkan kembali dalam ibadah anak pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami hati yang rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami sudah siap untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menikmati ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati seluruh jaringan internet kami agar boleh lancar sehingga dari awal sampai akhir ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, yuk kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Dia yang terhebat. Bangkit berdiri ya. Kita pakai gerakannya, Tante. Ya Om Julius. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Wow, hebat kasih Tuhan Yesus. Luar biasa. Kita semua ada saat ini itu semua karena kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik kepada kita semua. Tuhan juga mau adik-adik baik bagi semua orang. Betul Tante Lisha. Nah adik-adik pernah berbuat baik kepada kakak atau adik? Apa yang adik-adik lakukan? Sekarang ya Tante Lisha, Ya. kita mau lihat nih teman kita Jordan. Dia mau melakukan apa ya sama Iya. kakaknya? Apa ya? Iya, yuk kita sama-sama ya lihat role play berikut ini. Abang, bangun bang, ayo siap-siap untuk ibadah. Abang, Ade berisik amat. Abang masih mau tidur, masih ngantuk. Sana, jangan ganggu abang lagi.
Jordan mau membangunkan kakaknya supaya tidak telat sekolah minggu. Iya, Tante. Tapi kakaknya malah marahin Jordan dan bilang dia berisik. Kasihan ya adik Jordan jadi sedih. Adik-adik, saat kita mau melakukan perbuatan baik, perbuatan kasih, terkadang kita harus mengalami kesulitan. Betul. Bahkan perlakuan tidak baik. Tapi Tuhan mau kita terus berbuat baik ya. Setuju Tante Lisha. Adakah di antara adik-adik yang berhenti berbuat baik saat mengalami kesulitan? Atau menyesali perbuatan baik yang sudah kalian lakukan? Adik-adik, Tante Roland akan mematikan 1 lilin prapaskah sebagai bentuk penyesalan kita akan perbuatan dosa kita. Lilin yang mati adalah simbol perbuatan dosa kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita selalu bersinar dimanapun kita berada, atau kita selalu menyatakan kasih Tuhan. Walaupun tidak mudah ya adik-adik. Tapi karena kita menyerah dalam berbuat baik, akhirnya kita tidak bisa bersinar seperti lilin ini. Mari adik-adik kita mengakui segala dosa kita dalam doa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh teman kita, Nayaka, dari kelas AK jam 10. Mari adik-adik kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sayang kepadamu, tapi kami sering nakal. Kadang kami sering bertengkar dengan saudara dan teman-teman. Kadang kami tidak menurut nasihat orang tua. Kadang kami lupa berdoa saat terlalu asyik bermain. Ampuni kami ya Tuhan. Kami berjanji tidak akan mengulang itu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih adik Nayaka sudah pimpin doa pengakuan dosa hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayan adik ya. Tante Roland, Ya, pernahkah Tante Roland berbuat baik malah diancam supaya takut dan berhenti berbuat baik? Gak pernah sih Tante. Nah, adik-adik, Tante Roland, Tante Becky, dan Om Julius, dalam firman Tuhan yang akan kita dengarkan, yang akan dibawakan oleh Tante Ririn, kita akan lihat seorang yang sangat hebat. Karena walaupun dia diancam, dia tetap mau menyatakan kasih Allah bagi banyak orang. Mau tahu siapa? Mau dong. Apa ya? Sebelumnya kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum mendengar firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya.
firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Wah, kesian Jordan ya adik-adik. Dia bermaksud baik loh, membangunkan kakaknya supaya tidak terlambat ikut ibadah. Tapi malah dimarah-marahin sama kakaknya. Aduh, adik-adik, apakah kalian pernah mengalami seperti apa yang dialami Jordan? Atau adik-adik juga pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh teman kalian yang satu ini? Yuk kita lihat sama-sama. Kakak, kenapa mukanya sedih? Kakak sedih, Dek. Kan tadi kakak lagi main sama teman kakak. Dia tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang kotor. Kakak kaget dan langsung menegur dia. Dianya malah marah sama kakak dan gak mau temenin kakak. Dia juga bilang yang lain, biar gak temenin kakak. Kakak sedih, Dek. Kan kakak cuma bilangin dia biar dia gak ngucapin kata-kata yang kotor lagi. Oh gitu ya, Kak. Jangan sedih ya, Kak. Wah, Itali juga mengalami seperti yang dialami Jordan ya. Dia bermaksud baik, menegur temannya yang berbuat salah, berkata-kata kotor. Tapi malah dimusuhin sama teman-temannya. Adik-adik, apakah kalian pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh Itali atau Jordan? Kira-kira bagaimana perasaan kalian? Pasti sedih ya adik-adik. Tapi apakah kemudian kita akan berhenti untuk berbuat baik? Tidak mau berbuat baik pada orang tersebut? Atau kita tetap berbuat baik pada orang tersebut? Bagaimana sikap kita adik-adik? Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita dari Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Sama-sama kita buka ya adik-adik. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sudah siap untuk merenungkan, membaca firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu yang menuntun hidup kami, supaya kami sebagai anak-anak-Mu mau hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, di perikop yang kita baca di Lukas 13 ini menceritakan tentang perjalanan Tuhan Yesus dari Galilea menuju ke Yerusalem. Tuhan Yesus berjalan dari satu kota ke kota yang lain. Dia melakukan pelayanannya dengan mengajar banyak orang, kemudian menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Sampai satu ketika beberapa orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus dan menyuruh Tuhan Yesus untuk segera pergi dari tempat itu. Wah, bagaimana ya kisah selengkapnya? Adik-adik, kita lihat yuk filmnya yang kisahnya terambil dari yang kita baca ini, Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Adik-adik sambil
lihat filmnya, adik-adik juga sambil bisa baca di Alkitab. Mari sama-sama kita lihat. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Wah, adik-adik, ternyata sebelum Jordan atau Itali mengalami penolakan karena perbuatan baik mereka, Tuhan Yesus juga lebih dahulu pernah mengalaminya. Ternyata adik-adik tidak semua orang suka dengan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Siapa saja yang mereka? Adik-adik ada yang bisa sebutkan? Dari bacaan kita tadi siapa? Iya, yang pertama adalah Herodes. Dikatakan tadi Herodes mau membunuh Tuhan Yesus. Adik-adik, Herodes merasa terancam, merasa tersaingi posisinya karena Tuhan Yesus banyak pengikutnya. Itu sebabnya Herodes tidak suka dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan yang kedua siapa adik-adik yang gak suka sama perbuatan baik yang dilakukan Tuhan Yesus? Dari bacaan ini, kira-kira siapa? Betul, orang-orang Farisi. Meskipun di bacaan kita tadi ya, sepertinya orang Farisi baik ya, mengingatkan Tuhan Yesus demi keselamatan Tuhan Yesus. Segera pergilah dari sini. Gitu ya katanya, karena Herodes akan membunuh engkau. Tapi adik-adik, banyak orang Farisi yang juga tidak suka, membenci Tuhan Yesus. Mereka merasa terancam juga, karena Tuhan Yesus banyak yang senang, banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mereka segera menyuruh Tuhan Yesus untuk pergi dari tempat mereka, dari Galilea. Dan Tuhan Yesus mengetahui motivasi mereka. Itu sebabnya kita lihat sama-sama yuk, apa ya jawaban Tuhan Yesus? Kita lihat yang pertama, jawaban Tuhan Yesus dari ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33. Sama-sama kita baca lagi ya adik-adik. Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Wah, jawaban Tuhan Yesus sungguh berani adik-adik. Melalui jawaban ini kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan Yesus tidak takut ya dengan ancaman dari Herodes atau orang-orang Farisi. Tuhan Yesus bilang, ia akan tetap melakukan perbuatan baik, mengusir setan, kemudian menyembuhkan orang sakit, serta dia akan tetap meneruskan perjalanannya sampai ke Yerusalem. Itu artinya Tuhan Yesus mau tetap fokus pada apa yang sudah diperintahkan oleh Bapaknya untuk dia lakukan. Ancaman orang-orang itu tidak membuat Tuhan Yesus kemudian berhenti melakukan pelayanannya. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin terus melakukan kehendak Bapaknya, menyatakan kasih Allah Bapa kepada semua orang. Dan puncaknya adalah pelayanan Tuhan Yesus, adik-adik tahu?
Dia rela mati di Yerusalem, di kayu salib untuk menebus hukuman dosa-dosa kita. Nah, itu jawaban Tuhan Yesus. Jawaban yang kedua, kita baca sama-sama ya, di ayat yang ke-34 sampai 35. Kita baca adik-adik ya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Kita baca sama-sama adik-adik, apa kelanjutannya? Tetapi kamu tidak mau. Adik-adik, di ayat yang ke-34 ini, melalui jawaban ini Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa walaupun perbuatan baiknya ditolak, tetapi Ia tetap akan menyatakan kasih-Nya kepada kita manusia. Dibilang seperti apa tadi adik-adik? Induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tuhan Yesus ingin menyayangi kita, memeluk kita, mengasihi kita. Tapi katanya apa? Kamu tidak mau, kamu menolaknya. Wah, pasti sedih adik-adik kalau kita berbuat baik, kita mengasihi tapi perbuatan baik kita ditolak. Tapi Tuhan Yesus mau katakan bahwa itu tidak akan menghentikan kasih Allah untuk kita. Nah, adik-adik, luar biasa ya kasih Tuhan Yesus yang tetap mau berani dan rela berkorban untuk menyatakan kasih Allah sampai pada akhirnya. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan juga ingin kita menyatakan kasih Allah kepada orang lain melalui apa? Kesaksian, ya perkataan baik kita, melalui perbuatan baik kita. Walaupun kita mungkin mendapatkan balasan yang tidak menyenangkan. Mari kita tetap meneladani seperti Tuhan Yesus yang tetap mau berani dan rela berkorban, menyatakan kasih-Nya sampai akhir. Adik-adik mau? Pasti ya. Nah, misalnya perbuatan seperti apa ya yang kita bisa lakukan? Adik-adik, ada yang bisa jawab atau memberikan contoh-contoh perbuatan baik yang bisa kita lakukan? Iya, betul. Contohnya seperti apa tadi yang dilakukan Jordan atau Italia, mau membantu atau mengingatkan orang lain, walau kadang mereka tidak terima dengan maksud baik kita. Kemudian contoh yang lain apa ya? Misalnya nih adik-adik mau membantu mama membereskan mainan adik. Walaupun kadang mungkin adik jadi marah-marah, ya kakak jangan pegang mainanku gitu ya. Jangan aku cari susah, jadi susah nih cari mainanku. Tapi kita mau tetap membantu mama, misalnya membereskan mainan adik. Kemudian apa lagi adik-adik yang bisa kita lakukan? Ya, kita juga bisa berbagi dengan orang lain. Misalnya berbagi dengan kakak, berbagi dengan adik atau teman-teman. Misalnya berbagi apa? Makanan. Kalau kita punya makanan, kita berbagi dengan mereka. Kita mau rela berkorban ya adik-adik, berbuat baik untuk orang lain. Atau mungkin kita bisa membantu orang lain. Misalnya nih, membantu mama beresin rumah. Meskipun kita lagi nonton film ya, kesukaan kita, tapi kita mau rela berkorban untuk membantu atau berbuat baik untuk orang lain. Nah, adik-adik, mari melalui firman Tuhan kali ini, kita akan belajar bagaimana tetap berani berbuat baik, tetap rela berkorban bagi orang lain untuk tetap menyatakan kasih Allah. Sekarang kita lihat yuk, bagaimana dengan Italia? Apakah Italia berhenti berbuat baik karena kapok? Tadi dimusuhin sama teman, ngingetin teman malah dimusuhin. Atau Italia tetap mau berbuat baik? Sama-sama yuk adik-adik, kita lihat ya lanjutannya. Makasih Dek, udah menghibur kakak. Teman-teman, walaupun tidak mudah dan terkadang menyakitkan, tapi kita harus tetap berbuat baik ya. Yeay, luar biasa. Ternyata Italia mau terus berbuat baik.
meskipun dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari temannya. Nah, adik-adik, supaya kita ingat untuk tetap berani berbuat baik, menyatakan kasih Allah kepada semua orang dengan bersaksi atau melakukan perbuatan baik bagi mereka, yuk kita baca ayat hafalan dari Yohanes 3 ayat 16. Sama-sama ya adik-adik, kita baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, mari adik-adik kita mengikuti teladan Tuhan Yesus untuk terus menyatakan kasih Allah, walaupun kita harus rela berkorban untuk kasih Allah kepada semua orang. Semangat adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar dari teladan Tuhan Yesus yang berani dan rela berkorban untuk menyatakan kasih Allah kepada semua orang. Kami juga mau Tuhan berani dan terus menyatakan kasih Allah sampai akhir, meskipun kami mendapatkan balasan yang tidak menyenangkan. Tapi kami mau tetap taat dan patuh pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang kami dengar. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hore! Hebat Tuhan Yesus. Ancaman apapun dan kesulitan apapun tidak akan menghentikan Tuhan Yesus untuk menyatakan kasih-Nya pada kita. Bahkan Tuhan Yesus rela loh berkorban di kayu salib karena kasih-Nya. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan pujian karena kasih-Nya. Mari Om Julius. Mengapa
Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas kasih dan kebaikannya kepada kita. Adik-adik, seperti biasa, masukkan uang persembahannya ke dalam amplop. Nanti selesai ibadah, adik-adik serahkan amplopnya ke papa atau mama untuk ditransfer ke rekening gereja. Mari kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kita Timothy dari kelas AK jam 10. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur kami atas berkat yang kamu berikan. Biarlah persembahan ini bisa membantu memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih sudah memberikan kesehatan kepada orang tua kami, sehingga mereka bisa menerima rezeki yang telah Kau sediakan. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih adik Timothy sudah memimpin doa persembahan hari ini. Adik-adik yang ingin melayani dalam ibadah, baik memimpin doa pengakuan dosa maupun doa persembahan, boleh ya menghubungi om atau tante pelayan anak di kelas masing-masing. Nanti adik-adik akan dijadwalkan. Nah, adik-adik harus semangat ya. Kalau misalnya tante atau omnya suruh videonya diulang-ulang. Kenapa coba? Karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, aktivitas hari ini adalah apa ya hari ini? Kita akan membuat proyek kasih. Wih, proyek besar nih. Gimana proyek tuh? kasih. Caranya ada beberapa langkah ya Tante. Oke. Yang pertama, tentukan satu orang yang akan diberi bantuan. Ya, jadi tentukan satu orang yang adik-adik akan bantu. Misalnya Tante Lisha ke Tante Roland gitu Ya, ya. bisa. Oke. Atau ke Om Julius atau ke Tante Becky, bisa Oke, bebas baik. ya. Ya. Nah, yang kedua,
tentukan bagaimana caranya mewujudkannya. Jadi adik-adik misalnya aku mau bantu, misalnya ini contoh aja ya Tante ya. Oke, baik. Aku mau bantu salah satu driver yang suka anterin makanan secara online. Oh, nah, driver itulah gitu ya. Nah, terus Driver ojek ya Tante? driver ojek makanan gitu kan. Bagaimana cara mewujudkannya? Adik-adik harus ini ya, ceritakan bagaimana adik-adik mau mewujudkannya. Oh, misalnya aku beli 2, satu buat aku, satu buat si drivernya. Nah, lalu berikutnya adik-adik kalau sudah dilakukan, sudah diceritakan caranya, adik-adik sharingkan pengalamanmu dalam bentuk video singkat. Kalau adik-adik sudah lakukan, adik-adik sharing dalam rekaman gitu, video singkat, cerita gitu ceritakan, tapi jangan panjang-panjang ya. Tante Lisha, maksimal 1 menit. Aku mau dong kasih contoh satu. Oh, boleh. Silakan Aku Tante Debbie. nanti mau membantu Mbak di rumah. Ya, boleh. Aku Tante mau biarin Mbaknya istirahat, aku yang cuci piring. Wah, boleh. Aku mau begitu ya Tante, boleh ya? Boleh. Nanti adik-adik ceritakan bagaimana caranya dan sharingkan ya kalau sudah dilakukan. Ya. Nanti hasil aktivitasnya adik-adik kirimkan ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Nah, selain video tadi Tante, adik-adik juga boleh foto sama orang yang adik-adik beri bantuan. Lalu fotonya adik-adik masukkan dalam Twibbons Pasca ya. Jadi selama Pasca ini ada Twibbonsnya ya. Semangat ya adik-adik mengerjakan aktivitasnya. Semangat. Keren. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, ayo kita sama-sama melihat tayangan video berikut ini. Adik-adik tetap di rumah saja ya. Jangan pergi-pergi dulu. Jika terpaksa harus keluar, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jaga kebersihan, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir. Jaga kesehatan juga dengan makan sayur, buah-buahan, minum susu, dan vitamin. Pergunakan gadget adik-adik dengan baik dan bijak. Kita jaga kesehatan mata kita dan tidur yang cukup. Terus berdoa adik-adik untuk pandemi ini agar cepat berlalu. Dan juga doakan agar adik-adik, mama, papa, kakak juga selalu dalam keadaan yang sehat semuanya. Yang paling penting, jangan lupa membaca renungan harian setiap hari atau mendengar renungan audio Shema yang dikirimkan kepada mama atau papa di WA grup kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, seperti pesan firman Tuhan hari ini, kita mau selalu menyatakan kasih Allah dalam kondisi apapun. Seperti Tuhan Yesus yang terus menyatakan kasih sampai akhir. Tetap berbuat baik ya, pasti bisa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus bahwa Engkau mau berkorban bagi kami semua karena Engkau begitu mengasihi kami.
Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan Yesus. Biarlah di dalam hidup ini kami mau melakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye. Tante, Ya. tolong bantuin ini dong. Oke. Angkatin. Oke Om, sini Siap. aku bantu doa ya Om. Aku bantu doa. Satu.